Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Riko Andrianto dan kameramen saya Mas Ari di channel Tempat Angker Explore. Oke teman-teman, kali ini kita mengeksplor di pemakaman Niten ya. Tidak asing lagi di Kota Purworejo. Nama istilah Niten itu nama dari Jalan Banyu Urip yang baru-baru ini viral ya. Oke, bagaimana keseruannya, bagaimana misteri-misteri yang akan kita ceritakan dan sejarah-sejarahnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan. Mari kita lanjut explore. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita langsung ke ujung timur dulu aja ya. Timur apa barat itu? Kulon yang jelasnya. Kita ke sana karena apa? Makamnya ini tergolong panjang dan enggak terlalu luas ya, hanya memanjang. Nah, pemakaman ini pemakaman aktif teman-teman, bukan pemakaman yang gimana ya, sudah tidak aktif atau ditinggalkan. Ini pemakaman aktif dan masih digunakan untuk melakukan pemakaman. Oke teman-teman, seperti biasa ya, baru saya berjalan saya sudah merasakan merinding sekali teman-teman, parah sekali merindingnya. Kalau ini bisa difokuskan ya, saya merindingnya bisa seperti ini kali ini. Nggak tahu, saya di sini hanya mau mengeksplor, tidak mau mengganggu ya Mbah. Assalamualaikum, saya mau izin mengeksplor pemakaman di sini. Ya, untuk teman-teman saya ceritakan kembali ya. Di sini itu makamnya terletak di pinggir jalan, apa, jalan utama ya. Kalau disebut jalan utama ya, jalan utama Banyu Urip menuju apa, Desa Popongan. Nah, kita sudah di ujung ini teman-teman. Kita udah di ujung. Nah, baru sampai di ujung pun kita langsung menemukan pemakaman tua. Ini ya. Bisa dilihat teman-teman, makam ini sangat tua ya, sangat tua. Mungkin ini kurang lebih sekitar pemakamannya di tahun 1930-an ini teman-teman. Kalau makam seperti ini tuh makam kuno teman-teman. Nah, kenapa saya bisa menyimpulkan seperti itu? Karena di tahun-tahun modern seperti tahun sekarang ini ya, tahun 2025, untuk batu nisan seperti ini udah tidak digunakan lagi. Yang jelas sudah tidak keluar ya. Intinya sudah menggunakan keramik dan sebagainya. Nah, kenapa saya menyimpulkan makam tua? Ya, mungkin gini. Ini terletak di ujung. Biasanya itu kalau pemakaman yang tua-tua itu di ujung, kalau enggak di tengah-tengah sebagai titik ya teman-teman. Nah, nanti setahu saya di sini masih ada beberapa makam peninggalan sejarah-sejarah teman-teman. Yuk kita lanjut langsung ke tengah ya. Ini kita geser sedikit udah ke tengah teman-teman. Nah, konon katanya setelah Jalan Banyu Urip Niten ini dibangun, ini kerap sekali terjadi peristiwa laka di Jalan Niten tersebut ya. Cuma kalau saya menyimpulkan, itu bukan karena apa yang dinamakan hal-hal gaib atau gimana. Mungkin karena keteledoran dari pengendara sepeda motor. Kan akhirnya warga setempat menyimpulkan, atau orang-orang lah ya menyimpulkan berkaitan dengan makam tua tersebut. Kalau menurut saya itu, kalau emang laka itu kemungkinan ya, kalau saya itu berpikirnya dari kendaraannya bermasalah atau terlalu kencang menggunakan kendaraannya, seperti apa namanya, kita nafsu lah ya, kita memacu sepeda motor kita sangat kencang gitu. Nah, setahu saya begitu. Cuma kalau hal tersebut sering terjadi dan beruntun, akhirnya dikaitkan dengan istilah-istilah kecelakaan karena nggak sopan dan terlalu apa ya, ada makam
di situ. Wah gitu. Oke teman-teman, kita ke tengah sini langsung menemukan batu nisan unik lagi teman-teman. Bukan, maksudnya unik itu istilahnya makam kuno dengan batu nisan yang unik. Nah hati-hati teman-teman, di sini banyak makam yang belum dikasih batu nisan ya. Nah ini dia batu nisannya, kembar lagi teman-teman. Kemungkinan kalau almarhum yang bersemayam di sini ya, kalau dari batu nisan bisa sama itu kemungkinan itu konon katanya suami istri. Nah berdampingan. Assalamualaikum ya untuk almarhum yang bersemayam di sini. Saya doakan semoga di sisi Allah ditempatkan yang sangat nyaman dan baik. Amin ya rabbal alamin ya. Untuk teman-teman yang di rumah tetap selalu bantu saya mendoakan almarhum yang ada di pemakaman yang saya explore di video ini ya, dan di video yang sebelumnya dan video yang akan datang kemudian hari. Nah oke teman-teman, di sini itu baru ada yang bersihkan atau lagi nyekar ya tadi ya, mungkin tadi sore ini masih ada bunga-bunganya gitu. Nah astagfirullahalazim, fenomena ini teman-teman, saya nggak sadar ini teman-teman, ada ularnya teman-teman. Astagfirullahalazim, fenomena mengagetkan teman-teman. Nah ini ularnya itu tidak berbisa teman-teman. Ini hanya ular apa ya, bisa dibantu menjelaskan mas kameramen? Ular yang sering memakan cicak. Oh ya itu dia, ular pemakan cicak atau ya sejenis ular yang tidak berbisa ya teman-teman. Cuma saya benar-benar kaget teman-teman. Nah itu makanya harus berhati-hati kalau kita ke makam malam-malam. Itu nggak masalah sih mau jam berapa aja kita ke makam, yang penting kalau tujuan kita baik dan tidak mengganggu, insya Allah hal seperti itu juga tidak mengganggu kita. Seperti tadi ya barusan kan kelihatan, teman-teman juga lihat hal seperti itu, saya juga nggak ganggu, hewan itu pun juga tidak mengganggu. Oke teman-teman, di makam ini ya kita lanjut, masih di pemakaman Niten ya, kita menceritakan yang tadi ya, peristiwa laka tersebut ya. Emang sehubung dari pemakaman ke jalan itu sangat terhubung teman-teman. Maksudnya itu kurang lebih itu cuma 30 meter teman-teman, kurang lebih jalannya. Nah makanya kalau ada peristiwa laka disangkut paut kan gitu. Nah di sini itu pemakamannya itu masih terbilang asri, karena banyak sekali pemakaman yang sudah tidak ada pohon kambojanya ya. Cuma kalau di sini wah cakep sekali teman-teman, masih ada, masih banyak. Nah untuk di sini sebenarnya itu makamnya itu akses buat warga sekitar ke sawah ya. Kenapa saya bilang begitu ya, karena begini teman-teman, ini makam pun juga berada di tengah-tengah sawah gitu, begitu. Oke yuk kita lanjut. Nah kita masuk ke rumah-rumahan yang pertama ya, nanti ada beberapa rumah-rumahan yang akan kita datangi. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahli kubur, mohon izin, saya mohon izin mengeksplor ya, saya tidak mau mengganggu. Nah ini teman-teman, unik dan mungkin terkesan sangat makam lama ini. Ini makamnya terbuat dari kayu ya, dilingkari kayu. Mungkin ini sesepuh apa gimana saya juga kurang tahu. Yang jelas ini makamnya itu dikotak dengan kayu persegi, panjang memanjang, dan bentuknya ini gimana ya, batu nisannya ini unik ya. Nggak apa-apa, yuk pelan-pelan teman-teman, kita langsung agak menunduk ya teman-teman, soalnya ketinggian rumah-rumahan dengan tinggi saya ya kurang lebih sebahu saya ini, kurang lebih. Nah ini ada lagi teman-teman yang dari kayu, mungkin ini sejarah-sejarah ya, jadi nggak ada namanya, kita nggak bisa menyebutkan gimana nya.
Oke, baik, kita lanjut teman-teman. Nah, dari sini kita dari tengah ya, kita langsung saja ke sebelah tengah lagi. Karena apa? Makamnya ini kecil, memanjang gitu teman-teman. Ini ada rumah-rumahan lagi. Nah, ini kemungkinan pemakamannya kurang lebih baru ini ya, baru sebulan 2 bulanan lagi teman-teman. Saya juga kurang tahu, atau baru diperbaiki juga, saya juga kurang tahu ini. Nah, ini ada rumah-rumahan lagi seperti ini teman-teman. Cuma kalau itu gak usah kita masukin ya, yang jelas itu masih baru dibangun. Tapi kalau teman-teman penasaran, saya boleh sebentar kita lihat. Nah kan, seperti yang saya bicarakan, ini baru, bisa dilihat baru. Nah, ini dia teman-teman, pemakamannya itu sangat tua loh teman-teman. Ya, baik, sangat tua sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, gak usah berlama-lama, kita lanjut lagi ke sebelah barat ya, barat apa timur itu? Ya Allah ya Rob, ini baru aja ada pemakaman ya, atau baru diperbaiki, saya juga kurang paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, kalau ini ya teman-teman, kalau ini bukan makam baru ini teman-teman, ini makam lama, cuma mungkin habis dibersihkan terus dinaikkan lagi tanahnya agar gimana ya, yang jelas tidak tertutup oleh rerumputan dan sebagainya teman-teman. Oke. Nah, di sini masih ada pohon-pohon besar yang diselimuti. Ini sebenarnya makamnya ini tengah ada teman-teman, cuma kondisi dari rerumputannya ini saya mikir 2 kali mau ke sana teman-teman. Nah, kita langsung ke sebelah selatan, ada rumah-rumahan untuk menyimpan. Nah, benar kan, masih belum saya katakan, pasti rumah-rumahan untuk menyimpan keranda teman-teman. Nah, assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, mungkin ini saya katakan tadi ya, di sini tempatnya itu untuk singgah petani atau akses jalan masuk keluarnya petani dari sawah ke jalan itu lewatnya sini teman-teman. Ini ya bisa dilihat ya. Nah, ini mungkin Pak taninya capek membawa mesin perontok padinya, jadi dititipkan di makam. Nah, kita langsung jalan-jalan lagi teman-teman. Ini ada rumah-rumahan ya, nggak perlu kita masuk, kita sudah lihat bagaimana kondisinya. Nah, oke teman-teman, mungkin di sini itu baru saja ada kegiatan kerja bakti atau gimana ya, soalnya ini baru dibersihkan. Ini ada tumpukan kayu begitu. Nah, kita bertemu lagi di makam dengan batu nisan yang cantik dan unik sekali ini teman-teman. Yuk kita lihat. Nah, sebelum ke batu nisan yang unik, kita dapat lagi satu, kita dapat lihat ya, satu buah makam dengan makam batu ini. Nggak ada namanya teman-teman, saya coba cari nggak ada ya. Kita hanya menyimpulkan saja ini makam sangat tua sekali teman-teman, sangat tua juga ya. Nah, yuk kita langsung ke makam yang saya bilang cakep ini. Ini baru teman-teman, ini baru ya, ini baru tergolong ya, makam kurang lebih baru berapa tahun yang lalu ya. Semoga almarhum yang bersemayam di makam ini selalu ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
yang baik dan nyaman. Amin ya rabbal alamin. Saya penasaran dengan bangunan pojok itu teman-teman. Itu ada kotakan apa itu saya juga kurang tahu. Kalau saya kesini langsung, saya takutnya ada hewan buas seperti ular atau apa ya. Ini masih ada kotakan-kotakan ya. Tapi saya akan coba nekat teman-teman, nekat saya. Saya hanya mau mengeksplor. Bismillahirrahmanirrahim, tidak mau mengganggu. Nah, rugi kalau kita tidak kesini teman-teman. Di sini ada makam, satu buah makam. Ini dikelilingi oleh apa ya, rumah-rumahan rayap mungkin ya, bisa dikatakan seperti rumah rayap atau apa ini. Kalau di Jawa itu istilahnya gumuk apa itu ya, rumah rayap itu. Ini karena apa? Saya menyimpulkan bukan karena hal-hal sesuatu ya, yang jelas ini karena batu nisannya itu kayu seperti sebelahnya ini ya, bisa dilihat ya teman-teman. Awas, hati-hati, ada makam kecilnya ini ternyata. Ya, ini. Jadi rayap itu suka dengan kayu gitu, pastinya ya. Nah, oke, nggak usah berlama-lama, kita lanjut. Yuk, assalamualaikum ya ahli kubur. Saya izin mengeksplor. Ini ada makam-makam yang tua juga teman-teman. Ini dari batu bata. Hati-hati ya mas kameramen, tetap stay fokus. Soalnya jalannya agak banyak rumput begini, resiko nanti. Untuk teman-teman juga yang mungkin sering kali berjalan atau melintasi jalan Banyu Urip Miten ini, bisa langsung nengok ke kiri lah. Kalau dari arah Jogja Purworejo itu belok ke kiri, langsung masuk jalan Niten, lurus sekitar 200 meter, kurang lebih 200 meter itu ada bangunan apa itu ya, saya ceritakan ya. Sebenarnya itu pemakaman ini di sebelah karaokean juga teman-teman. Nah, tapi ya saya nggak mau mengkritik dan sebagainya. Intinya saya menceritakan apa adanya. Intinya pemakaman ini dekat dengan tempat karaokean seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman kalau jalan dari Purworejo Jogja itu bisa lihat makamnya ini dari pinggir jalan, soalnya kelihatan teman-teman. Nah, di sini kita langsung lanjut. Saya penasaran dengan kotaan ini, kotaan apa teman-teman? Soalnya tidak ada tutup seperti rumah-rumahan. Nah, di sini ada 4 makam teman-teman. Sebelum sampai kotakan itu, di sini ada 4 makam yang sama. Ada yang sama, cuma yang saya herankan, ini dari ketinggian batu nisannya itu berbeda. Entah karena faktor apa, pemasangannya, atau emang tanahnya, atau bisa juga karena satu, mengurutkan dari siapa dulu atau dari urutan yang mana dulu yang disemayamkan di sini, bisa kan, kita juga nggak tahu ya. Saya nggak mau mengandai-andai gitu. Intinya begitulah mungkin ya. Cuma ini jelas makam tua juga. Ini masih dengan batu alam ya, yang jelas batu putih alam itu teman-teman. Nah, ini saya tetap agak waspada teman-teman. Tadi sudah ada ular yang nongkrong gitu. Aduh, oh ya Allah ya Rob, ternyata penasaran saya hilang seketika. Karena apa? Ternyata makam, mungkin ini makam juga makam tua. Benar sekali, ini makam tua. Yuk teman-teman, bisa dilihat, bisa difokuskan ya, bisa difokuskan kalau ini makam tua. Nah, saya curiga kalau nama pemakaman ini dari makam ini teman-teman, dari makam Ki Resodrono dan Nyai Resodrono. Nah, ini makamnya ini itu gimana ya, di ujung selatan bagian
di saya ulangi lagi, mohon maaf saya tadi agak tersendak sedikit. Ini tuh makamnya almarhum Ki Resodrono dan Nyi Resodrono. Nah, saya simpulkan untuk teman-teman, saya simpulkan mungkin ini nama makamnya juga ya, mungkin ya, cuma karena dari depan kita nggak tahu nama pemakaman ini apa. Intinya kalau orang-orang pada bilang ini itu makam Jalan Niten gitu aja. Nah, karena apa? Karena sering dikaitkan dengan hal-hal peristiwa yang sering terjadi itu. Cuma kalau saya pribadi, mungkin teman-teman juga banyak yang di rumah, kalau hal seperti itu jangan dikait-kaitkan lah gitu, intinya gitu. Cuma kalau yang sering mengaitkan, saya juga tidak mempermasalahkan sih, itu hak asasi manusia sendiri. Nah, kita kembali ke topik lagi ya, ke pemakaman. Intinya ini pemakaman ini berada di ujung selatan bagian timur, bisa dikatakan sudut atau paku bumi paling pinggir ini. Nah, oke, baik, kita lanjut, nggak usah berlama-lama. Ya gimana ya teman-teman, mungkin kalau semisal ada hal-hal sesuatu yang tertangkap kamera, saya juga nggak tahu ya. Yang jelas kita berangkat dari rumah berdua. Saya jelaskan lagi ya, kita kalau ngonten, nge-explore, kita ke makam-makam itu kita selalu berdua, saya dengan kameramen saya saja. Dan kalau kemungkinan ada hal-hal sesuatu itu terus tertangkap kamera, saya mohon maaf ya. Saya juga tidak tahu dan saya tidak memanggil karena saya orang awam, saya tidak bisa hal seperti itu. Makanya saya di sini hanya mengeksplor, saya di sini sopan, tidak mau mengganggu teman-teman. Untuk teman-teman semua mah silahkan kalau mau, gimana ya, intinya kalau teman-teman mau berkunjung ke makam di malam hari itu jangan takut. Karena apa? Kita masih dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu teman-teman. Yang penting kita nggak mengganggu, hal seperti itu juga nggak mengganggu teman-teman. Seperti halnya kalau di makam kan identik dengan kita mencari apa, wangsit dan sebagainya. Ya, janganlah teman-teman. Jangan, sebisa mungkin jangan. Karena apa? Karena sama saja mengganggu teman-teman. Saya katakan berkali-kali ya. Saya sering ya sedih lah lihat orang yang seperti itu. Kenapa masih ada di era modern orang-orang masih seperti itu? Janganlah gitu. Intinya kalau kita mencari rezeki ya yang halal-halal aja, nggak usah dengan cara yang seperti itu teman-teman. Nah, mohon maaf kalau berisik ya teman-teman, soalnya ini benar-benar di deket apa, jalan raya. Sebelah utara jalan raya, sebelah timur juga jalan raya. Begitu teman-teman. Nah, kita nggak kerasa ya sudah hampir larut malam sekali teman-teman. Kalau di sekitar sini ya mungkin masih terdengar suara apa, orang mengaji di masjid ya, karena kalau masjid itu sekarang alhamdulillah banyak yang mengaji dan sebagainya. Intinya kalau masih ada suara ya orang mengaji itu, saya masih adem ayem, seneng lah. Nah, oke teman-teman, gak usah berlama-lama lagi. Saya hanya bisa menceritakan hal-hal seperti explore ini dengan setahu saya ya. Saya tidak membuat cerita atau mengarang cerita. Intinya saya di sini mau menceritakan apa adanya dan saya tidak mau menambah-nambahkan atau apa ya, membumbu-bumbui. Yang jelas saya mau mengeksplor dengan apa adanya gitu. Oke teman-teman, ini ada yang aneh teman-teman, aneh sekali. Begini, saya baru lihat di sini ya. Ini di pemakaman ada spare part motor seperti ini teman-teman.
Nah, saya katakan lagi seperti di awal tadi ya teman-teman, pemakaman ini dekat dengan jalan raya dan makam ini itu bersebelahan dengan karaokean. Dan yang jelas jalan Niten itu sebenarnya jalan untuk apa ya, anak-anak muda mengapresiasikan hobinya dengan cara trek-trekan, kebut-kebutan gitu ya. Kalau saya sih memaklumi, cuma mohon maaf sebelumnya kalau sebisa mungkin kalau terjadi hal sesuatu itu jangan dikaitkan dengan makam-makam ya. Kalau apa, trek-trekan terus jatuh gitu, nanti ada yang bilang ini karena makam itu, jangan teman-teman, jangan. Karena apa? Itu salah sendiri. Kenapa harus trek-trekan begitu saja teman-teman? Nah, oke, saya tidak mau berlama-lama. Mungkin pesan moral yang saya sampaikan di perjalanan vlog malam ini, penelusuran malam ini di makam Niten, cukup sekian ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengikuti channel saya seterusnya. Saya tidak pernah capek mengeksplor makam dimanapun berada. Yang jelas bantu saya like, komen, dan subscribe-nya saja. Dan saya mohon bantuannya, intinya selalu tetap dalam posisi yang sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Saya Riko Andrianto izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.